Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas si iblis yang disebut kemarahan dan beberapa cover yang memiliki sebuah hubungan. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Ya, pertama ini dia covernya yang sepertinya ada sebuah hubungan sinergi dengan cover ini dan ini juga. Dan mungkin beberapa kalian tidak asing dengan cover ini karena dulu emang pernah mimin bahas di sini. Dan kali ini kita akan membahasnya lagi, atau bisa dibilang ini part keduanya. Nah, sekarang kita mulai saja. Pertama, di cover ini, hal yang cukup menarik ialah Zoro di sini. Tapi ini bukan Zoro yang kita kenal. Kenapa? Karena di sini baik fisik apalagi ekspresinya Zoro ini bukan Zoro banget. Bahkan dulu ya kalau nggak salah di komentar itu ada yang mengira kalau ini kakek-kakek yang saking nggak kenalnya kalau ini adalah Zoro. Dan hal ini mengingatkan Mimin kepada Kyoshiro atau Denjiro. Hal ini didukung dengan motif kimono Zoro di cover ini yang bentuknya sama, yaitu belah ketupat berlapis-lapis yang mirip dengan motif jubah Kyoshiro. Dan saat pertama kali Kyoshiro diperkenalkan di Ars Wano ini, hal yang pertama dilakukan Kyoshiro waktu itu sama seperti yang dilakukan Zoro di cover ini, yaitu meminum sake dengan sebuah cawan atau wadah yang warnanya juga putih. Nah, yang menariknya, Kyoshiro bukanlah Denjiro yang dikenal Kinemon dulu, atau lebih tepatnya Kinemon bahkan seluruh Akazaya lainnya benar-benar tidak mengenali Kyoshiro alias tidak menyadari itu adalah Denjiro yang mereka kenal. Hal itu disebabkan fisik penampilannya berubah karena sebuah iblis yang disebut kemarahan. Hal ini pernah diutarakan Kyoshiro sendiri, dan itu terjadi sesaat setelah kekalahan Kozuki Oden, atau lebih tepatnya saat Kozuki Oden telah dieksekusi. Kyoshiro meluapkan amarahnya di suatu bangunan, dan setelah itu Denjiro berubah menjadi orang lainnya. Karena iblis itu tadi, yang itu iblis yang disebut kemarahan. Nah, karena di sini di cover ini Zoro benar-benar berbeda dan ada motif kimono yang mirip seperti motif di jubahnya Kyoshiro. Mungkin hal yang sama akan terjadi, yaitu mengenai adanya iblis yang disebut kemarahan. Ya, apakah Zoro juga akan seperti itu? Karena suatu iblis, Zoro akan menjadi Zoro yang tidak kita kenali lagi. Dan iblis itu, iblis yang sudah ada di dalam tubuh Zoro, yaitu semenjak di Enies Lobby, Zoro pernah menjadi sesuatu yang mengerikan layaknya iblis, yang nantinya ada hubungannya dengan mata kiri Zoro. Ya, karena jika kita perhatikan Kyoshiro yang sudah berubah menjadi pribadi yang lain, karena sebuah iblis yang disebut kemarahan, Kyoshiro sedikit agak gimana gitu. Dan saat dia mau beraksi, terutama saat marah, apakah ada alasan khusus mata Kyoshiro selalu menukik ke bawah? Ya, apakah ada? Dan yang paling epic itu saat Kyoshiro atau Denjiro mau menusuk Kaido, di mana di saat itu mata Kyoshiro benar-benar nukik senukik-nukiknya. Dan dari situ dapat disimpulkan Denjiro berubah karena iblis yang disebut kemarahan menjadi Kyoshiro dan bukan Denjiro yang dulu, serta matanya jadi lebih sering menukik. Apakah Zoro nantinya karena iblis juga, Zoro akan menjadi Zoro yang tidak kita kenali sebelumnya dan matanya juga akan berubah, dan mungkin saja itu akan terbuka. Dan ini di luar dari cerita Sharingan atau apalah, karena ya menurut Mimin lebih baik menggunakan dua mata ketimbang satu mata. Alasannya, kalau Zoro memakai dua mata, area atau sudut penglihatan Zoro akan menjadi lebih luas dan akan jadi lebih mudah dalam bertahan ataupun menyerang. Dan apakah kalian sadar selama ini kalau Zoro hanya memakai satu matanya, Zoro benar-benar kesulitan. Ini ditunjukkan Zoro tidak bisa sepenuhnya menghalau serangan Hawking yang mengeluarkan paku banyak yang cukup cepat waktu itu. Dan itu berhasil melukai Zoro di berbagai titik di tubuhnya karena area penglihatan Zoro yang sangat minim untuk melihat seluruh paku yang diberikan oleh Hawking. Dan mungkin jadi alasan kuat Zoro selalu meninggalkan sebuah tebasan, dan itu malah membuat masalah bagi orang di sekitarnya, seperti di chapter yang lalu contohnya. Kemudian jengkelnya Zoro dikeroyok Kamazo dan Gyukimaru dari arah yang berlawanan di jembatan waktu itu benar-benar membuktikan sepertinya Zoro benar-benar kekurangan sudut pandang penglihatannya, dan itu membuat Zoro jadi kesulitan yang menjadikan kelemahan utamanya saat ini.
Ini menjadi alasan kuat lagi kenapa Zoro belum 100% mengeluarkan kekuatannya. Dan itu benar-benar merepotkan bagi Zoro. Udahlah buta map, ditambah lagi jangkauan sudut pandangnya yang sangat kecil. Jadi menurut Mimin, terbukanya mata kiri Zoro ini untuk menambah sudut pandang Zoro menjadi lebih luas dan mengakhiri kelemahan Zoro tentang masalah jangkauan sudut pandangnya. Dan tentunya tidak ada hubungannya dengan mata Sharingan atau apalah. Oke, kembali lagi ke cover. Yang intinya untuk Zoro di sini mungkin akan seperti Kyoshiro atau Denjiro, yaitu berubah karena sesosok iblis yang disebut kemarahan. Dan kemarahan Zoro ini mungkin berkaitan dengan cover yang ini. Zoro terlihat marah menendang Brook di sini karena Brook mengganggu kerja Zoro, yang dimana pekerjaan Zoro di sini sedang memasang jarum jam di angka 2, yaitu menuju ke arah Luffy. Namun adanya pengganggu yaitu Brook, Zoro jadi marah. Apakah akan ada yang mengganggu Luffy nantinya dan Zoro yang akan melindungi Luffy? Dan orang yang paling mengganggu Luffy saat ini ya cuman Big Mom. Bahkan di chapter yang lalu Luffy sempat mengeluarkan perintah langsung kepada nakamanya untuk mengurus Big Mom. Dan mungkin jika benar Zoro melawan Big Mom, mungkin ya adegan Zoro berada di tepi kematian kembali terjadi dan langsung meng-up Zoro seperti saat melawan Mr. One dulu. Karena ada cover Kala Spread di mana Zoro takluk di tangan makhluk donat besar alias Big Mom. Dan menariknya di cover itu mata Zoro terbuka dua-duanya. Dan sampai sini Mimin sepertinya melihat pola atau sebuah sinergi di antara cover Kala Spread itu. Jadi coba kita identifikasi cover itu, mulai dari cover yang duluan rilisnya. Pertama di cover ini Zoro menjadi Zoro yang berbeda akibat iblis yang disebut kemarahan, dan di sini mata kirinya lebih ditonjolkan. Kedua, cover ini Zoro marah terhadap suatu yang pink alias Big Mom dan mata kanannya yang dominan di sini. Kemudian yang ketiga di cover ini Zoro dilumpuhkan namun kedua matanya terlihat di sini terbuka alias mata kirinya jadi terbuka karena antara mata kiri dan kanannya memiliki diameter yang sama. Jadi kesimpulannya Zoro akan menjadi iblis yang membuatnya berbeda karena dia marah, dan kemarahannya nanti timingnya pas dia merasa terpojok seperti saat melawan Mr. One. Dan kali ini level Yonko mungkin bisa membuat Zoro terpojok, atau mungkin karena kekalahannya itu. Karena ya sepertinya emang Zoro setelah time skip jadi sering marah, contoh berlebihan walaupun itu wajar pada saat di Punk Hazard dulu. Menariknya kemarahan Zoro itu karena sebuah kekalahan. Nah sekarang perhatikan cover ini, terutama Chopper. Kenapa Chopper memakai AK-8 di bajunya, sedangkan Chopper adalah nakama ke-6, ya kan? Dan yang nakama ke-8 adalah Franky. Ya, sepertinya ada yang menarik, dan menariknya ada di sini. Chopper dan Franky sebenarnya memiliki sebuah persamaan yang paling mendasar, yaitu mengenai perubahan wujud. Tapi yang membedakan adalah durasi dari perubahan mereka. Durasi perubahan Franky bisa dibilang tidak ada batas durasinya dan hanya membutuhkan Kola untuk mengaktifkannya saja. Tapi kalau masalah durasi bisa dibilang tidak ada jangka waktunya atau minimal itu agak lama. Dan sebaliknya, udahlah makan Rumble Ball, tapi Chopper cuman bisa bertahan beberapa menit saja dalam perubahannya itu. Nah, di sini menariknya Chopper membentuk AK-8. Nah, tapi dengan pose seperti ini jadi bukan seperti AK-8, tapi malah lebih ke simbol tidak terbatas. Apakah durasi Chopper menjadi monster akan lebih lama? Ya, itu mungkin saja. Apalagi kita tahu ya, saat Chopper mengetahui Ace mati atau saat Luffy bersedih, di saat itu Chopper bertekad akan menjadi monster sesungguhnya. Ya, tapi monster cuma tahan 5 menit ya, percuma saja bukan? Gede doang. Nah, dari situ mungkin saja Chopper akan lebih awet lagi nantinya dalam mode monsternya itu. Di sisi lainnya, Franky juga nih ikut-ikutan memakai angka yang berbeda. Nah, kita tahu Franky nakama ke-8, namun di sini Franky memakai angka 10 dan warnanya biru. Nah, ini mungkin maksudnya Jinbe. Tapi, ada yang menarik di senyum Franky di sini. Padahal di sini Franky tengah ingin membentuk angka 10, di mana Franky ingin menyatukan ujung ke ujung. Tapi senyuman mencurigakan Franky ini seperti dirinya sedang melakukan sebuah eksperimen atau tentang membuat alat baru. Ya, padahal di sini sudah ada Iron Pirate. Ya, sepertinya akan ada sesuatu yang menarik lagi. Dan menurut Mimin, dan pernah Mimin sampaikan di video Mimin sebelumnya yang sudah cukup lama ya, Franky akan bergabung dengan Iron Pirate.
dimana Franky tidak akan mengendalikan Iron Pirate dengan remote control, tapi sudah dengan tubuhnya sendiri. Nah, nanti namanya mungkin akan menjadi Musa Kola seperti clue di cover ini. Dan kalau kalian tahu ya, Musa itu adalah Gundam versi samurai, dan akan jadi masuk akal ketika saat ini Franky tengah memakai sebuah helmet samurai. Dan itu pernah Mimin bahas di video yang lalu. Dan di sini baju Sanji menunjukkan angka jam 3 pagi. Apakah ini jamnya? Ya entahlah. Ya, sekian dari Mimin. Sampai kamu mendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.